Di sini kita akan membuka sejarah tentang Setu Patok. Menurut cerita, dulunya kawasan ini sering terkena dampak luapan dari Sungai Nanggela. Hal itu menyebabkan daerah di sekitar sungai menjadi langganan banjir saat musim hujan. Hingga suatu hari seorang tokoh bernama Kyai Ento Rujitnala yang merupakan keturunan Raja Luwung ini membuat bendungan. Namun setelah usahanya gagal, dia kemudian membuat sayembara. Setelah itu datanglah pemuda bernama Mukoyim Saya yang akhirnya membuat patok di beberapa titik bendungan. Singkat cerita, patok tersebut ternyata mampu membendung air. Hasil bendungan air inilah yang kemudian membentuk setu yang saat ini terkenal di kawasan Cirebon. Menurut Patario, asal Sinyarancang menuturkan, banyak sekali versi cerita Danau Setu Patok, namun menurutnya terdapat satu cerita yang turun-temurun di kalangan masyarakat Sinyarancang, yaitu konon terbentuknya Danau Setu Patok hasil sayembara karena dahulunya wilayah yang melingkupi Danau Setu Patok dan sekitarnya ini merupakan pemukiman masyarakat yang kerap kali banjir dan terendam pada saat musim hujan. Bendungan Setu Patok ini, Kak. Apa tuh namanya? Sejarah dari bendungan Setu ini tuh berdiri udah berapa lama? Belanda. Belanda. Bapak asli sininya berarti? Oh, penduduk sininya. Jadi kalau masalah riwayat ini saya kurang tahu. Sudah lama sudah sih. Tapi yang Bapak tahu mitosnya atau kayak pantangan di sini tuh apa aja sih, Pak? Nggak ada. Pantangannya juga nggak ada. Nggak ada. Berarti aman, guys. Ya aman, tapi kalau di sini sampai keluarga apa? Oh iya ya Pak, iya ya. Pasar gitu ya, Pak? Wah, sering ada korban-korban sering tapi sekarang Oh enggak. sudah berapa tahun yang aman. Tadinya sering 1 tahun sekali. Jadi korbannya satu-satu gitu. Sudah Tiap tahun. Kalau ada orang mancing tiga, pulang tiga. Mandi di pintu aja dulu ke pintu. Pintu mana, Pak? Itu pintu yang Terus pintu terus. pada begini. Langsung. Enggak ada. Adik saya baru beres itu perempuan di bawah sana. Ya, itu selamat. Itu pohon beringin atau apa sih? Bukan itu pohon apa itu? Petek. Bukan. Semi. Ya udah Pak. Ya makasih Pak. Makasih banyak ya, Pak. Ini Pak, sampai salaman terus. Kami warga di sini mengetahui sejarah Setu Patok secara turun-temurun dari orang tua. Namun ada beberapa versi cerita tentang Danau Setu Patok. Karena Setu Patok ini konon dulunya merupakan pemukiman penduduk namun terpaksa pindah karena sering dilanda banjir, kata Patario. Menurut cerita versi lainnya, terbentuknya Danau Setu Patok dibangun oleh penjajah Belanda untuk mengakhiri lahan pertanian dan mencegah banjir.
Karena terdapat bukti jika musim kemarau tiba, di tengah-tengah danau terdapat aliran sungai yang membelah desa Sinyarancang dengan Setu Patok. Masih menurut Patario, menurut cerita versi lainnya, terbentuknya Danau Setu Patok dibangun oleh penjajah Belanda untuk mengairi lahan pertanian dan mencegah banjir. Karena terdapat bukti jika musim kemarau tiba, di tengah-tengah danau tersebut terdapat aliran sungai yang membelah desa Sinyarancang dengan desa Setu Patok. Danau Setu Patok merupakan waduk penampungan air peninggalan dari era kolonial Belanda. Dibuktikan dengan masih kokohnya tembok penahanan tanah hingga sekarang. Jelasnya, adapun kisah mistis ia akui menjadi bumbu dalam cerita Danau Setu Patok. Banyak situs atau petilasan dari era kerajaan Pejajaran seperti Gua Macan yang konon petilasan Raja Siliwangi. Selain itu ada juga Gua Siduit yang menyimpan harta karun. Di sini juga terdapat beberapa situs petilasan dari zaman Prabu Siliwangi. Seperti Gua Macan yang terhubung dengan Gua Siduit, konon gua tersebut menyimpan harta karun namun tidak ada yang mampu mengambilnya, ungkap Patario.